Kemarin kita telah belajar tentang beberapa tipe operator dalam Java Programming. Sekarang kita akan masuk ke dalam unary operator. Ya, penting bagi kita untuk memahami konsep unary operator ini karena ini paling sering kita pakai pada looping kita. Ya, ya tentu saja bukan terbatas pada looping ya, pada sintak kita yang lain juga sangat memungkinkan kita memakai unary operator. Oke, saya akan membuat sebuah contoh yang sederhana ya supaya kita bisa memahami konsep apa itu unary operator. Pertama saya akan membuat sebuah main metodenya, lalu saya akan membuat sebuah variabel integer ya. Misalnya ini ialah nilai. Oke. Nilainya saya inisialisasi misalnya 10 gitu ya. Oke, sederhana sekali ya. Sekarang saya akan membuat sebuah contoh. Ini ialah apa ya? Saya katakan ini ialah operasi aritmatika ya. Oke. Lalu pada operasi ini saya akan membuat nilai sama dengan nilai ditambah 3. Oke ya, ini sederhana sekali. Lalu saya akan memprint nilainya ke konsol kita. Saya katakan hasil dari nilai sama dengan nilai ditambah 3 adalah, nah ini saya akan print nilainya ya, nilai. Oke, kita lihat hasilnya. Hasil dari nilai sama dengan nilai tambah 3 adalah 13 ya. Oke, ini yang pertama ya. Ini saya besarkan saja supaya enak dilihat. Operasi aritmatika seperti ini. Lalu saya buat sprint deh supaya enak ya dilihatnya. Maaf, oke ya, nggak apa ya. Lalu yang kedua ya, ini yang pertama ya, saya akan membuat ini ialah apa ya, logical operator ya sebenarnya. Oke, lalu ini kan saya copy saja. Cepet. Oke, lalu pada logical operator saya akan katakan nilai plus sama dengan 2 ya. Oke, lalu saya katakan hasil dari nilai ya plus sama dengan 2 adalah, saya katakan nilai. Oke, ini yang kedua ya. Tapi lebih enaknya saya kasih ini ialah enter ya. Ya, kita akan lihat hasilnya ialah 15 ya, jelas ya. Nilai plus sama dengan 2 ada 15 ya. Kalau kita masih mengingat kemarin kita belajar tentang logical operator. Oke, sekarang yang ketiga. Saya katakan ialah ini masuk ke sebentar. Oke, langsung aja ya. Kita akan membicarakan tentang unary operator. Ya, operator. Nah, di sini saya akan membuat sebuah sintak ya dengan tipe yang pertama itu enaknya prefix dulu ya, prefix ya. Jadi gini, saya coba jelaskan dengan sebuah bagan saja ya. Oke, siap. Ya, lalu saya kasih warna hitam saja. Jadi gini, ada dua macam tipe di dalam unary operator ya. Yang pertama ini ialah kita sebut dengan postfix ya, postfix ya. Ini ini postfix ya, aduh jeleknya tuh, nggak enak ya. Nah, yang kedua ialah prefix ya, nilainya prefix. Apa maksudnya prefix? Oke, jadi begini, ini O nih ya, ini kayak O ya. Ini O, ini saya hapus dulu nih, jelek banget nih. Oke, saya ganti O nya bagus. Oke, postfix ya. Nah, perbedaannya ialah postfix dan prefix ini ialah di mana kita menaruh simbolnya. Jadi kalau postfix kita mengatakan contohnya ialah yang increment ya, increment dan decrement ya. Ini increment ya. Increment itu kan naik jumlahnya ya, ditambahkan terus satu demi satu. Ya, ini increment. Ampun.
increment itu penulisannya bisa gimana enaknya ya? Gini, misalnya variabelnya apa ya? Variabelnya itu x ya. Penulisannya bisa x plus plus atau x min min ya. Ini increment, ini decrement dong. Ini decrement ya. Jadi decrementnya itu ialah x min min ya. Ini titik koma ya. Ini kalau kita mengatakan postfix. Tapi kalau kita mengatakan prefix ya, ini penulisannya ketika increment penulisannya ialah plus plus x seperti ini. Jelek. Oke, plus plus x ya. Nah, kalau increment decrement penulisannya ialah min min x ya. Jadi jelas kalau postfix penulisannya ketika increment x plus plus, ketika decrement x min min. Kalau prefix incrementnya plus plus x, decrementnya min min x. Apa perbedaannya? Perbedaannya ialah ketika kita membicarakan tentang prefix ya, kita membicarakan tentang angka ini angka ini ditulis terlebih dahulu, plus plus x dan plus plus dan min min. Apa maksudnya? Berarti variabel x ini sebelum kita mengolahnya, ketika kita sudah menaruh sebuah prefix, otomatis nilainya sudah dijumlahkan dulu atau dikurangkan dulu ya. Jadi ketika nilai x misalnya sama dengan 5 ya, 5, ketika kita katakan dia plus plus x, maka nilainya menjadi 6 ya. Kenapa? Karena plusnya di depan, jadi dia sudah jumlahkan dulu, ditambahkan dulu. Ketika kita katakan decrement, jumlahnya akan menjadi 4. Kenapa? Karena dia minnya di depan x, berarti dia sudah dikurangkan dulu baru x-nya ketahuan. Berbeda dengan postfix ya. Postfix itu ketika kita katakan x plus plus, dia akan menampilkan nilai x-nya dulu. X-nya berapa? X aslinya ia 5. Dia akan 5 dulu. Tetap 5. Baru setelah kita ulangi kembali untuk mengakses nilai x-nya, x-nya menjadi 6. Ya, jadi 5 dulu. Juga dengan decrement. Decrement ini x-nya kalau kita pakai yang pertama keluar ia tetap 5. Tetapi nilai x selanjutnya ialah 4. Paham ya konsepnya ya? Ini 5 dulu baru 6, 5 dulu baru 4. Kalau ini langsung jadi tambahkan karena nilainya di depan x. Kalau ini nilai plus dan minnya di belakang x. Jadi ketika saya katakan nilai x sama dengan 5, lalu saya katakan x ini akan plus plus. Lalu ketika saya akses berapa kan nilai x-nya, yang keluar berapa? Yang pertama ya tetap 5. Tapi kalau saya akses lagi, yang keluar berubah menjadi 6. Ya. Oke, seperti itu kira-kira. Sekarang kita akan coba ya di sini. Nah, kalau saya katakan unary operator tipe prefix ya, saya katakan misalkan ini nilai plus plus ya. Berapa nilainya? Ya. Misalnya hasil dari nilai plus plus adalah nilai. Lalu misalkan saya katakan ini ya, lalu saya katakan lagi ini lebih enaknya ini kasih ini ya. Lalu misalkan saya buat lagi unary operator O-nya gede operator tipe prefix ini ialah decrement ya. Ini prefix yang increment. Nah, coba ya kita lihat lagi. Ini saya katakan nilai min min ya. Apa yang terjadi?
Oke, saya akan printline-kan hasil dari nilai min-min ya. Nilai min-min, maaf, min adalah, waduh, ngaco nih, nilai. Oke, kita hasilnya. Lihat, unary operator tipe prefix ketika saya katakan nilai plus plus, ingat ya, nilai ini sudah menjadi 15 ya, X terakhir ya. Lalu ketika saya katakan ini ialah nilai plus plus ya. Jadi ingat, tadi saya katakan kalau dia postfix, ini kan, maaf, ini postfix. Ampun, postfix ya. Ini juga postfix. Kok prefix? Postfix ya. Ketika saya katakan ini adalah postfix ya, otomatis nilainya ketika kita mengakses nilainya ini, dia akan bernilai tetap apa adanya. Kita lihat di sini. Ini akan saya hapus ya. Ini akan saya hapus. Ini akan saya hapus. Nah, lalu saya akan masuk ke sini. Ingat, nilai menjadi di sini ya 15 ya. Ya, 15 ya. Ini kan yang ini nih. Ya. Ketika saya akan nilai plus plus, saya masukkan nilai plus plus, otomatis ini akan bernilai 15 ya. Ini 15 nih. Tetapi saya akses lagi nilai ini untuk kedua kalinya, yaitu di mana? Di sini. Menjadi 16. Ya. Jadi ketika dia ditampilkan 16. Berbeda kalau misalkan ya, misalkan nih, ini saya komen, lalu ini saya komen ya. Ini saya komen, saya tulis seperti ini. Ini postfix ya. Misalkan saya tuliskan ini ialah nilai plus plus ya. Lihat nih berapa jumlahnya. Kita lihat 15, masih 15. Kok bisa ya? Iya, karena langsung saya printline. Saya langsung masuk ke dalam printline seperti ini nih. Saya nggak lagi menyebutkan ini, langsung aja saya kasih. Ini tetap 15. Tetapi misalkan saya tanya lagi berapa nilainya, ya, berapa? Menjadi 16. Paham ya? Jadi 16 nilainya sekarang. Ya, konsepnya sama, baik itu dia postfix increment atau postfix decrement ya. Tetapi kan masalahnya di sini saya lebih memilih seperti ini saja ya. Jadi ini saya tampilkan. Ya. Jadi di sini ini 15, ini masih 15 nih. Tapi saya panggil lagi nih variabel nilai ini. Jadi 16 ya, sama kayak ini juga postfix ya. Lihat ini nilainya menjadi berapa ini. Ingat ya, di sini nilainya sudah 16 ya, otomatis X-nya jadi 16 ya. Nilainya jadi 16. Ketika saya katakan nilai min-min, dia masih 16. Tetapi saya panggil lagi variabelnya, nilai menjadi 15. Ya, kalau ini saya printline begini saja ya, saya sistem out printline dalam kurung nilai min-min, saya jamin pasti nilainya adalah 16, masih 16. Karena saya panggil untuk pertama kalinya. Tapi ketika saya panggil lagi, di bawahnya nilai menjadi 15, akan dikurangi 1 ya. Jadi ini adalah postfix dari increment ya. Sekarang kita coba kalau prefix. Prefix konsepnya sama saja. Ini prefix, saya ganti ya. Prefix, ini increment, misalnya nilainya saya kasih plus nilai. Nah, ini langsung saya printline nih. Gini aja deh. Ini langsung saya printline ya. Ini akan saya buang ini. Lihat, ini langsung saya printline nih, plus nilai. Berapa nilainya? Ya, lalu ini saya copy nih. Ya. Ini saya copy. Lalu di sini saya katakan profit decrement ya. Nah, ini hasil dari min nilai ya. Adalah min nilai ya. Ini saya dalam kurung. Oke.
Oke, ini saya dalam kurung, paham ya, dalam kurungnya ya. Ya, ini saya buang spasinya. Oke, lihat hasilnya berapa. Langsung berubah nilainya. Ingat, nilai X terakhir ialah 15. Ketika saya katakan dia plus nilai, langsung dia keluar 16. X sama dengan 16. Ketika saya katakan min nilai, langsung dia keluar ialah 15. Paham ya konsepnya ya? Ini udah 15 menit, ini hanya untuk mengajarkan unary operator. Ya. Jadi, kalau dia bernilai postfix, ketika saya panggil variabel yang pertama di sintak kita, di line kita, dia masih bernilai yang sama. Ini adalah bernilai, masih nilai berapa ini? 15. Ini masih 15 ini. Tetapi saya panggil lagi di sini di bawahnya. Entah saya panggil tulis nama variabel ini saja atau saya tambahkan yang printline, dia tetap dihitung terpanggil sekali dan 2 kali ya. Ini masih 15, ini menjadi 16. Ketika saya minuskan, ini menjadi masih 16. Lalu ke sini menjadi 15 lagi ya. Paham ya? Ini adalah postfix. Dia harus dipanggil 2 kali di line kita, di 2 line ya, baru dia nilainya berubah. Kalau prefix sekali saja kita panggil ini, dia langsung berubah nilainya. Oke, paham ya? Jadi ini adalah postfix dan prefix ya. Kita menyebutnya unary operator. Oke, akan sering kita pakai pada looping kita nanti. Oke, sampai di sini dulu ya. Video dari saya, silahkan diulang kembali, pelan-pelan dilihat lagi ya. Jadi jika video ini berguna, silahkan di like dan di subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.